memimpin doa? Ya, silakan. Baiklah teman-teman semua dan ibu, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, baiklah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan doa ini bisa mendidik kita dan di akhir nanti anak ibu bisa keluar dari permasalahan kita yang kita bahas hari ini. Nah, baik anak ibu semuanya, sebelum kita memulai, tentu kita perkenalan dulu ya, karena anak ibu sudah kenal dengan ibu? Belum. Ya, baik, nanti kita gantian kenalannya ya. Kalau bisa suaranya agak ditinggikan juga biar tidak terdengar ya. Baik, anak-anak ibu semuanya, nama ibu Rina Eviana, ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat. Ibu sebagai pengawas bimbingan konseling, pengawas guru-guru TK Pasaman Barat. Nah, kebetulan ibu ada kegiatan di sini untuk mengikuti konseling kelompok dengan anak-anak ibu. Nah, hobi ibu suka membaca, suka menulis ya. Nah, itu hobi ibu yang sering dilakukan. Nah, sekarang kita gantian. Ibu pengen tahu dari anak ibu dulu, karena ibu juga baru kenal. Nah, mulai dari siapa nih? Farid ya, silakan Farid. Perkenalkan, nama aku Farid Hamdallah, biasa dipanggil Farid. Saya berasal dari kelas 91. Hobi saya yaitu main basket, main gitar, dengerin musik. Lanjut. Perkenalkan, saya Nabil Zafaridi, biasa dipanggil Nabil, dari kelas 92. Hobi saya main bola. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Regal Nafarsan. Saya mempunyai hobi membaca buku, bermain bola, dan bermain basketball. Oke, baik, lanjut. Perkenalkan, nama saya Sultan Bakri, biasa dipanggil Bakri, dari kelas 92. Hobi saya bermain bola dan main game. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Triksi Amiraza Putri, biasa dipanggil Triksi. Saya dari kelas 99. Hobi saya main tenis. Perkenalkan, nama saya Sisila Fauzia, dipanggil Sisi, dari kelas 99. Hobinya main badminton. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Hani Akila Kanza, biasa dipanggil Hani, dari kelas 99. Hobi main badminton. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Angelina Nova, biasa dipanggil Angel, dari kelas 99. Hobi saya mendengarkan musik dan eksperimen. Oke, luar biasa ya. Luar biasa hobi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan ini hobi yang betul nanti bisa memotivasi anak ibu untuk meraih apa yang diinginkan nanti di masa depannya. Baik, baik anak ibu semuanya, kita sudah perkenalan dan ibu sudah mengetahui hobinya dan nama anak ibu semuanya. Karena kan kita berbeda kelas nih ya. Nah, anak ibu pernah nggak mendengar istilah konseling kelompok? Belum pernah dilaksanakan atau belum pernah mengikuti? Belum pernah mengikuti. Baik, menjelaskan sedikit ya. Nah, konseling kelompok itu adalah sebuah layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk apa gunanya nanti? Bagaimana nanti kamu bisa memecahkan masalahmu di sini? Nah, seperti kita laksanakan hari ini, ada ibu sebagai pemimpinnya, sebagai konselornya, anak ibu sebagai peserta yang akan bagaimana kita pecahkan persoalan atau kendala apa dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, seperti inilah konseling kelompok ya. Kemudian konseling kelompok itu ada azas yang harus kita pahami juga. Ada 3 azas. Yang pertama azas kerahasiaan. Nah, jadi kita akan bahas nanti nih yang urgent nih, istilahnya yang betul-betul saya mau selesai di masalah saya. Nah, itu kita dahulukan dan anak itu tidak boleh menceritakan ke orang lain selain kita yang ada di sini yang mendapatkan. Ya, itu namanya azas kerahasiaan. Siapa ada yang tahu? Ibu dan anak ibu anggota kelompok di sini. Siapapun masalahnya nanti tolong disimpan kerahasiaannya. Jangan kita bicarakan ke kawan yang lain. Itu ya. Nah, kemudian ada namanya azas keterbukaan. Azas keterbukaan itu apa? Anak-anak ibu terbuka. Apapun pendapatnya, masukan ke teman, kita terbuka saja bicaranya. Terbuka, jadi nanti kita juga dapat masukan, solusi dari teman ya. Jadi boleh memberikan pendapat dalam konseling kelompok ini nanti. Itu ya. Kemudian ada lagi namanya azas kesukarelaan. Nah, tadi anak ibu kesini sukarela atau dipanggil guru BK-nya dulu? Sukarela. Nah, ini harus ada sukarelanya. Anak
kalau konseling itu ada kesukarelaan ibu datang ke sini, tanpa dipanggil guru BK-nya. Itu ya, itu ada asasnya dia. Nah kemudian dalam konseling kelompok kali ini pendekatannya berbeda ibu lakukan. Kita menggunakan pendekatan konseling kelompok solution focus group counseling atau dikenal dengan istilah pendekatan konseling kelompok SFDC. Nah, bagaimana pendekatannya? Ini kita untuk konseling kelompok solution focus group counseling ini, Ibu, kita tidak melihat persoalan atau masalah kamu, kita lebih fokus kepada solusinya apa. Nah, itu kita bahas nanti. Kita tidak akan membicarakan lagi istilahnya kamu harus memikirkan masalahmu yang lalu atau seperti apa, tapi solusinya apa. Fokusnya di sini pendekatannya adalah solusi apa yang bisa kamu ambil untuk bisa memecahkan masalahnya di sini. Itu ya. Ada 3 teknik yang akan diberikan nanti. Ada teknik yang namanya scaling question, kemudian ada teknik nanti miracle question, ada exception question. Nah, nanti ibu akan berikan bentuk-bentuk pertanyaannya dan membuka pola pikir atau pikiran anak ibu untuk bisa mencari solusi terbaik dari persoalannya. Itu ya. Nah, baik anak ibu, itu tentang azas dan tentang konseling kelompok. Ada pertanyaan di sini? Atau masih ragu Bu, misalnya ada? Tidak ada ya, nanti kita lanjut ya. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, setelah ibu melakukan instrumen yang sudah diisi ya, nah di situ kan ibu melihat nih banyak anak-anak ibu yang terkendala rendah resiliensi akademiknya. Nah, kira-kira nih permasalahannya kenapa kok bisa rendah resiliensi akademiknya? Apalagi dalam tantangan pembelajaran yang sulit hari ini ya. Nah, kira-kira boleh anak ibu bercerita dulu, siapa yang mau bercerita, apa yang membuat anak-anak ibu rendah resiliensi karena ini misalnya. Nah, kita akan pecahkan persoalannya. Tapi yang siapa yang urgent, kalau ada 5 orang atau 6 orang yang urgent hari ini kita selesaikan itu dulu. Oke ya. Tapi kalau misalnya beda permasalahannya, boleh nanti kita lakukan konseling individu dan ibu pribadi. Nah, kira-kira siapa dulu yang mau bercerita tentang kesulitan belajar atau tentang mengapa resiliensinya rendah, karena apa gitu, dia bisa bercerita. Kalau berkaitan dengan kepercayaan dirinya yang kurang terhadap tantangan atau ketangguhannya hilang atau seperti apa, boleh bercerita. Siapa dulu yang bercerita? Nah, boleh. Angel ya, silakan Angel. Jadi terkadang kan kadang Angel ada ikut lomba nih Bu. Jadi dalam pengikutan lomba tersebut rasa percaya diri gitu Bu, kayak kurang gitu karena takut gagal. Biasanya sih orang kan ada takut gagalnya gitu Bu dalam satu apa yang kita lakukan gitu. Nah, walaupun kita sudah belajar gitu, sudah mempersiapkan diri dari hari-hari sebelumnya, pasti dalam hati kita tuh takutnya gagal gitu. Karena kurangnya rasa percaya diri untuk dilihat orang lain atau dilihat orang banyak. Jadi kayak intinya takut gagal lah Bu dalam pencapaian akademik gitu. Jadi takut gagal karena tidak percaya diri ketika mengikuti lomba ya. Apalagi lomba ini berkaitan dengan Akademik. lomba akademik. Lomba apa yang Angel ikuti? Misalnya OSN Iya. IPA. Kayak OSN IPA ya. Nah, berarti memang kurang percaya diri gitu ya. Jadi ini berkaitan juga dengan Angel nggak kuat atau tidak tangguh dalam menghadapi karena tidak pede tadi ya. Nah, oke, itu menurut Angel, itu permasalahan Angel ya. Boleh siapa lagi? Oke, boleh siapa dulu? Nah, silakan. Jadi Bakri memiliki rasa kurang percaya diri Bu. Misalnya waktu tampil diskusi kerja kelompok, waktu belajar Bu, misalnya observasi sama Saya belajar kelompok, ketika belajar kelompok, Bakri gimana? waktu enggak belajar kelompok, waktu tampil ke depannya, Berarti tampil ke depan. presentasi waktu di depan Bu. Jadi Ya. waktu presentasi ke depannya Bakri ragu karena kurang percaya diri. Jadi karena kurang percaya diri kan jadi hasilnya itu presentasinya itu dia pasti jelek kan Bu. Iya. Jadi nilainya itu kurang Bu karena kurang percaya diri juga Bu. Berarti kalau Bakri masalahnya bersama juga berarti itu ya dengan Angel, karena ketika mau tampil kelompok nggak pede gitu ya. Jadi pas mau tampil hilang semua yang sudah diingat gitu ya Bakri ya. Jadi hasilnya pun nilainya rendah. Nah akhirnya
ketangguhan dalam diri Bakri juga hilang nih karena tidak percaya diri ketika tampil ya. Oke, siapa lagi Bu? Oke, silakan. Kalau saya Bu, jujur mengalami ketakutan dengan tidak tercapainya hasil terbaik dalam ranking Bu. Masalahnya Bu, setiap belajar saya mendapatkan distraksi Bu. Distraksi ini berupa internal sama eksternal Bu. Jadi ketika distraksi itu tidak saya hadapi Bu, jadi terjadinya kurang fokus dalam belajar Bu. Jadi Bu, distraksinya kadang eksternal bisa jadi karena teman Bu, karena pengaruh teman atau karena mau ngobrol Bu. Kalau tentang internal itu bisa jadi terhadap kesehatan mental Bu. Jadi kadang saya mikir Bu, kalau saya nggak bisa cukup dalam memenuhi kriteria belajar baik. Jadi pas kamu takut tidak dapat ranking ya. Jadi rasa takut tidak dapat ranking itu yang mengganggu kamu dalam proses pembelajaran. Jadi kamu tidak percaya diri ya, karena tidak pede. Saya nggak mungkin juara satu nanti, atau saya mungkin nggak bisa mengalahin teman saya yang peringkatnya mungkin lebih jauh dari saya. Padahal kan belum tentu ya. Nah, berarti itu yang masalahnya. Tambah lagi eksternal tadi ya, artinya pengaruh dari teman-teman kamu, sehingga kamu akhirnya tidak fokus dalam belajar. Itu hampir sama ya, tentang kepercayaan diri juga dalam menghadapi tantangan belajar. Siapa lagi? Oke, lanjut. Karena aku waktu itu pernah ditunjuk di MC Bu. Untuk apa? Itu aku kayak merasa kurang percaya diri. Terus waktu itu aku kena demam panggung. Saya sakit perut untuk WC gitu Bu. Demam panggungnya seperti apa? Kayak takut ngejek orang. Berarti waktu itu pernah tampil? Pada saat apa itu, kegiatan apa? Kultur Bu. Oh, saat kultum. Apa yang terjadi? Kamu sebagai MC. Iya Bu. Nah, apa yang terjadi? Rasa sakit perut, kayak untuk WC. Kemudian tangannya gemetar. Iya, Bu. Pas kamu tampil, kamu bisa berbicara nggak? Langsung down. Langsung down. Apa kata-katanya. Jadi itu yang membuat kamu merasa tidak tangguh dalam tampil ketika kultum ya, karena tidak pede tadi ya, tidak percaya diri, takut karena diterowongan teman ya, atau takut nanti salah pengucapan kalau di MC kan gitu ya. Baik anak-anak ibu, itu yang siapa lagi yang hampir sama masalahnya? Siapa lagi yang hampir sama masalahnya? Oke, si Sil ya, silakan Sil. Gini Bu, kan pas lagi belajar, jadi ngerjain soal. Pas ngerjain soalnya Sisi udah selesai semuanya jawaban. Jadi ada teman nanya, ini apa enggak ya jawabannya? Terus jawaban Sisi ini kayak teman Sisi ini ngeraguin Sisi Bu. Jadi Sisi nggak percaya diri kayak jawaban Sisi itu benar apa enggak. Itu di pas ujian atau gimana? Pas ngerjain soal gitu kan? Iya, ngerjain soal latihan. Karena Sisil nggak pede karena disalahin teman ya. Iya. Karena belum tentu tuh salah kan? Artinya enggak? Berarti bersama ya. Berarti artinya ketika Sisil mau melaksanakan tugas dari dulu, kita udah bikin soal nih, Sisil udah bikin jawabannya. Ternyata teman nyalahin. Iya. Padahal kan seharusnya kita bertanya ke siapa? Ke guru. Nah, ke guru. Berarti kan nggak pede juga ya. Artinya Sisil juga kalau nggak pede, jadi kita kerjain soal ini betul nggak ya? Ini salah nggak ya? Artinya kamu bingung nih, jadi ketangguhan dalam diri itu nggak ada, karena kekuatan diri kamu ada sebenarnya gitu. Berarti masalah juga ya. Oke, berarti ada sekitar 5 orang yang sama ya masalahnya ya, tentang kepercayaan diri dan bagaimana meningkatkan ketangguhan dalam diri dalam menghadapi tantangan atau dalam proses akademik ya, kesulitan kamu dalam proses pembelajaran. Nah, baik anak-anak ibu semuanya. Nah, kemudian ini ada 5 orang tadi ya. Nah, kira-kira nih yang berlima ini, atau ada dulu yang lain yang mau menyampaikan bersama masalahnya? Ya, baik anak ibu semuanya. Artinya ibu sudah memahami apa permasalahan yang sudah dihadapi ya. Apalagi berkaitan dengan kepedean diri atau kepercayaan diri yang masih kurang atau masih kurang tangguh karena tidak pede dalam menghadapi tantangan pembelajaran. Nah, kira-kira nih dari yang sudah menyampaikan masalahnya tadi,
ini ada skala scaling question. Nah, kira-kira posisi anak-anak ibu di angka berapa? Kepercayaan dirinya hari ini atau ketangguhan dirinya hari ini. Mulai dari angka 1 sampai 10. Kalau angka 1, 2, dan 3 sampai 4 artinya itu termasuk rendah. Kan dibilang sangat rendah. Nah, kalau di angka 10 berarti sangat tinggi. Atau di angka 9 tinggi. Nah, kira-kira nih anak-anak ibu yang sudah menyampaikan persoalan tadi, skalanya di mana? Angka berapa? Coba siapa dulu? Nah, di angka berapa? 3. Di angka 3 ya, rendah ya. Lanjut, siapa lagi? Ya, Yang kedua, Bu. di angka 2. Yang ketiga, Bu. Di angka 3 ya. Siapa lagi tadi? Oke, Angka 4. di angka 4. Angel, angka berapa? Angka 4 ya. Artinya skalanya termasuk skala yang rendah. Artinya memang anak-anak ibu memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan akademik itu kurang. Nah, baik. Kita akan lihat nanti apakah setelah konseling ini ada peningkatan scaling question di akhirnya nanti. Nah, kita bahas nanti ya. Lanjut anak-anak. Baik anak-anak ibu semuanya, kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Nanti ibu akan bertanya kepada anak ibu yang berkaitan juga nih dengan masalah yang tadi. Dan yang lain juga boleh kasih masukan nanti ya. Nah, kira-kira nih anak ibu, seandainya besok pagi ya, seandainya besok pagi kamu membayangkan membayangkan diri kamu sudah percaya diri, sudah memiliki ketangguhan. Nah, kira-kira apa yang berbeda dalam diri kamu nantinya? Ini kita bayangkan ya, seandainya nih besok pagi kamu bangun pagi, ternyata yang demam panggung tadi hilang ya, yang merasa tadi tidak fokus dan belajar hilang karena takut tidak ranking 1 atau ranking 2 ya, atau misalnya sesuai dengan tadi permasalahan itu. Coba bayangkan ketika kamu bangun tidur, kemudian kamu berpikir, oh saya sudah percaya diri, saya sudah tangguh dalam menghadapi tantangan akademik ini. Coba dulu siapa yang mau menjawab dari pertanyaan itu? Kalau seandainya kita membayangkan itu tidak terjadi dan kamu sudah pede, ya, siapa dulu? Yang coba ini dulu. Pasti kalau percaya diri tadi tidak ada, Bu. Kalau misalnya kita tuh udah harinya esok, kita ada tuh percaya diri, ketangguhan tuh ada, pasti pas ngerjain soal tuh kayak mudah gitu, nggak ada di dalam hati tuh takut, keraguan gitu, kayak doubt gitu, nggak ada gitu. Nah, langsung ada percaya diri, oh saya akan ini, saya akan bisa, pasti saya bisa gitu. Nah, pasti nggak ada kayak ini gimana ya, takut gagal banget, pasti nggak kayak gitu ya, ujung-ujungnya kan, Bu. Kalau misalnya kita udah tangguh, pasti ada kepercayaan diri atau pede itu, ujung-ujungnya kita ngerjain soal pasti bisa gitu. Tapi tetap low profile gitu, Bu. Pasti kita tuh kayak nggak takut ujung-ujungnya gagal atau enggak, kita nggak kepikiran ke sana karena kita kan udah ada persiapan diri nih, udah percaya diri, udah kayak udah tahu gitu. Jadi ujung-ujungnya kita tuh kayak menjalani hari itu berbeda rasanya dari hari sebelumnya yang kita kurang percaya diri. Jadi hari itu tuh kita udah memiliki persiapan ataupun ketangguhan gitu, pasti kita berbeda dari itu. Berarti kan kalau seandainya Angel sudah percaya diri ya, berarti Angel nggak akan ragu ikut Olimpiade, iya kan? Berarti nggak akan, oh saya pasti tangguh, saya kuat untuk menghadapi ketika saya mengikuti Olimpiade. Saya yakin, berarti Angel harus memiliki keyakinan. Dan kalau udah yakin, kita udah pede dan ketangguhan itu akan muncul dalam diri kita. Nah, Angel udah membayangkan tadi ya, pasti Angel akan bisa mengikuti Olimpiade OSN IPA. Nah, itu baru Angel ya. Berarti Angel udah membayangkan nih, kalau saya misalnya pede dan tangguh, saya pasti maju. Ya, itu yang dibayangkan Angel ya. Kalau seandainya besok pagi Angel bangun dan semuanya sudah berubah, nah makanya akan berbeda. Tadi Angel akan tetap mau maju gitu. Itu ya, itu menurut Angel. Nah, siapa lagi? Nah, coba tadi apa? Kurang pede juga kan? Nah, coba bayangkan, andaikan besok pagi kamu bangun nih, ternyata udah saya udah pede, saya udah tangguh gitu. Apa yang berbeda dalam diri kamu nanti? Kalau aku lebih percaya diri, Bu, mungkin waktu itu nilai presentasinya lebih baik karena
Kalau percaya diri itu pasti hasilnya juga lebih baik dari sebelumnya. Juga nilainya lebih aman Bu, lebih bagus karena presentasinya baik. Ya berarti udah dibayangkan ya, kalau saya pede itu tampil atau saya percaya diri dan tangguh, kuat, tidak takut, berani, pasti hasilnya akan baik. Kita udah membayangkan hasilnya akan baik kan? Karena kamu membayangkan saya sudah percaya diri, saya sudah tangguh, saya sudah kuat, saya sudah berani. Akhirnya tampilnya enjoy dan juga berkaitan nilainya bagus dan kamu kuat lagi, tangguh lagi dalam proses pembelajaran gitu ya. Oke, siapa lagi? Bagus ya. Ketika saya mendapatkan perusahaan diri berlaku, jujur Bu, dari pengalaman saya mengalami yang namanya narsistik Bu. Ketika narsistik ini terjadi Bu, aku memang lebih pede gitu Bu, jadi kayak nggak peduli gitu Bu, secara kata orang itu Bu, jadi lebih pede Bu. Tetapi Bu, ketika kepedean itu terlalu tinggi Bu, di akhir dari sekolah ini Bu, ketika kita melihat rapor itu terkadang tidak sesuai harapan Bu. Ketika tidak sesuai harapan, mental jadi terlalu down Bu, sampai kesehatan mental berbicara. Benar ya. Berarti kalau dibayangkan kamu udah percaya diri, tapi hati-hati juga ya. Jadi kamu membayangkan nih terlalu pede juga ternyata tidak bagus juga ya menurut kamu ya. Takutnya nanti tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, itu bagus sekali. Siapa tadi lagi? Ya. Mungkin saya mudah mengingat kata-kata dan saya nggak getar-getar lagi maju Bu. Jadi kalau membayangkan kamu sudah percaya diri, kamu akan terbayang apa? Kata-kata yang saya ingat waktu mengingat kata-kata waktu bertumbuh. Berarti kamu akan merasa enjoy ya, akan mengingat kalimat-kalimat apa yang harus saya ucapkan ya. Karena kamu bayangkan kalau saya pede pasti saya seperti ini tampilannya, pasti bagus ya. Dan kamu tidak akan demam panggung, kemudian tidak akan gemetaran ya. Nah itu udah kamu bayangkan. Oke, itu dari teman-temannya. Nanti ada masukan dari kawan yang lain tuh teman-temannya. Ada masukan dari teman-teman yang lain tuh kawannya. Kalau seandainya kita membayangkan kita sudah pede dan tangguh gitu, apa yang akan terjadi gitu? Apa yang berbeda pada diri kita? Boleh, siapa yang mau kasih masukan? Nah, Farid. Kalau dapatin kepercayaan diri terus langsung, ya langsung cobain aja gitu yang kita takutin kemarin. Ya kita dengan lebih bagus dan sebelumnya gitu. Berarti kita langsung coba gitu. Ya, Kalau kalau pede gitu. Iya. Jadi kalau udah dibayangkan, kita udah pede, langsung coba saja. Itu kalau Farid ya. Oke, siapa lagi yang mau kasih masukan? Nah, kalau nggak ada kita lanjut. Berarti nggak ada ya. Nah, baik anak ibu semuanya, anak-anak ibu sudah membayangkan tadi ya, andaikan saya pede, saya tangguh, mungkin saya bisa mencapai tujuan saya tadi ya. Nah, kira-kira nih tujuan anak-anak ibu dalam kepercayaan diri ini atau ketangguhan ini apa? Apa tujuannya untuk kita bahas hari ini? Kira-kira apa tujuan kita hari ini dalam bagaimana kamu bisa pede, bisa tangguh dalam menghadapi tantangan akademik ini? Apa tujuan kita hari ini? Tujuan dari kamu? Coba siapa dulu? Jen, oke, silakan Jen. Kan kita sekarang lagi membahas tentang kepercayaan diri gitu. Iya. Jadi tujuan kita dari konseling kelompok ini pasti tujuannya untuk mencari solusi dari kurangnya kepercayaan diri tadi. Iya. Pasti kita cari itulah dulu. Ini kan sama-sama kita musyawarah ya, bermufakat itu untuk mencari solusinya dari kepercayaan kita tadi yang takut gagal lah, atau file itu takut nggak bisa atau ragu-ragu gitu kan, atau misalnya demam panggung. Pasti di sini kita untuk ujung-ujungnya kita mencari solusi terbaik untuk gimana kedepannya supaya kita lebih bagus gitu. Ya, bagus ya Angel ya. Jadi kalau menurut Angel tujuannya adalah bagaimana Angel bisa pede nanti ya. Jadi ketika Angel misalnya nggak pede dalam mengikuti lomba O2A OSN Akademik IPA, jadi Angel punya menemukan solusi. Oh ternyata ini membuat saya harus pede. Itu tujuannya. Nah, siapa lagi selain Angel? Apa tujuan kita selain apa yang disampaikan Angel tadi? Boleh?
tadi kan ada nih yang masalahnya tadi demam panggung misalnya. Apa tujuan kita untuk konseling hari ini? Atau tadi kurang fokus, atau karena pengaruh teman tadi ya, juga ada karena tidak fokus kamu karena pengaruh teman. Nah, apa tujuan kita hari ini? Bagaimana kamu ada di sini untuk melaksanakan konseling kelompok ini? Nah, silakan. biar bisa lebih percaya diri lagi ke depannya Bu. Untuk bisa lebih pede lagi, menemukan solusi bagaimana meningkatkan kepedean kamu dan tangguh ya. Baik, siapa lagi? Bu, Oke. seperti yang dikatakan Angel tadi Bu, di sini kita mencari kepercayaan diri sejati kita Bu. Menurut saya ketika kita telah mendapatkan kepercayaan diri sejati ini Bu, kita jadi lebih membangun pribadi yang lebih baik Bu. Dan ketika kita mendapatkan kepribadian yang lebih baik ini Bu, kita bisa memakainya untuk menuju karir yang lebih bagus Bu, menjadi pribadi yang lebih bagus. Jadi kita bisa menjadi manusia yang terlalu bagus gitu Bu. Ya, berarti bagus sekali ya. Berarti tujuannya bagaimana nanti kamu bisa bisa pede, dan kepedean dan ketangguhan ini berdampak kepada masa depan kamu kan. Jadi kalau kita tangguh dalam belajar, dalam menghadapi tantangan belajar, kemudian percaya dirinya kuat, tentu ini berkaitan juga dengan masa depan kamu, karena ini kan berawal dari proses pembelajaran juga, gitu ya. Bagus, luar biasa. Siapa lagi? Oke, silakan. Untuk mengembalikan kepercayaan diri lagi Bu, karena udah ada dapat masukan dari teman-teman, saran-saran dari teman-teman yang lain Bu. Ya, berarti ada nanti dapat masukan konsumsi dari kawan, sehingga kamu bisa itu kamu lakukan nanti ya, mencobanya nanti untuk bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dan tangguh dalam menghadapi tantangan akademik. Bagus sekali. Ya, baik anak-anak ibu semuanya, ada lagi yang mau menambahkan apa tujuan konseling kelompok kita dalam meningkatkan kepercayaan diri kita atau ketangguhan dalam menghadapi tantangan akademik? Ya, silakan Sisil. Ya, Sisya kayak lebih percaya kalau jawaban itu benar, gak teman lagi gitu. Kayak teman kan gak percaya kalau jawaban Sisi benar. Oke, jadi Sisil harapannya nanti dengan adanya konseling kelompok ini ada masukan dari kawan nanti ya, bagaimana Sisil percaya diri saja dengan mendengarkan kata teman ya, kan kata teman belum tentu benar, ya kan? Berarti kita harus tanya ke guru misalnya gitu ya. Nanti Sisil juga dapat masukan dari kawan. Nah, baik, ada lagi yang menambahkan tujuan konseling kelompoknya terhadap peningkatan kepercayaan diri dan ketangguhan dalam tantangan akademik? Ada lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada, nih Ibu ada pertanyaan lagi nih. Ini juga masih berkaitan dengan kepercayaan diri dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan akademik. Nah, kira-kira nih anak-anak Ibu pernah tidak ngalamin ketika ujian anak-anak sulit menjawab dan tidak memiliki keyakinan kalau ini itu benar gitu. Pernah nggak ngalamin itu? Nah, kira-kira seperti apa? Atau anak ibu menyerah saat itu? Nah, biar aja deh, saya nggak mau, saya juga nggak mau juara 1, saya nggak mau juara 2, udah deh, terserah saja gitu ya. Saya pilih ini aja deh gitu. Kan ada tuh kesulitan dalam ujian kan, nggak yakin dengan jawaban kamu, tapi kan akhirnya nyerah saja. Dan ujung-ujungnya ada ujian apa? Tidur. Ada kan yang tidur saat ujian? Ada kan? Ada tuh. Nah, kira-kira ada anak ibu mengalami itu? Siapa yang mau bercerita dulu? Oke, silakan. Waktu ujian kemarin, semester kemarin, Bakri itu pernah ketiduran Bu. Jadi waktu itu lupa belajar. Cuman belajarnya itu waktu habis sholat subuh Bu. Jadi karena kekurangan belajar waktu itu Bakri jawab soalnya linglung Bu. Iya. Terus karena waktu itu terus berjalan, terus Bakri juga ketiduran Bu. Jadi banyak yang kosong-kosong Bu, karena ketiduran itu Bu. Juga nggak tahu jawabannya Bu. Berarti Bakri pernah ngalamin itu ya? Pernah. Jadi ketiduran, jadi gimana jawab soalnya? Di kosong-kosongin aja Bu. Jadi Kalau nggak, kosong semuanya? enggak Bu, ada juga yang dijawab, ada juga yang dijawabnya itu asal-asalan Bu. Salah-salah aja. Oke, siapa lagi yang mau bercerita? Pernah ngalamin hal yang sama nggak dengan Bakri ketika ujian? Atau misalnya ketika ujian, saya udah ngafal nih, ternyata pas soalnya nggak itu yang keluar. Akhirnya apa? Cuma deh saya menghafal semalaman misalnya kan? Coba siapa lagi? Oke, Jen.
Jadi Bu, kalau setiap ujian itu kan pasti persiapannya tuh ada Bu. Jadi Angel tuh persiapan diri tuh kayak seminggu sebelum ujian tuh udah ada gitu. Udah belajar gitu, apalagi misalnya MTK atau IPA gitu. Pas pelajaran tuh soalnya tuh pasti dikasih kisi-kisi ya Bu. Dari jawabannya yang kita baca nih Bu pas soal ujian, kayak soalnya tuh berlainan lah dari yang kita pelajari. Ini kayak di situ Angel udah berusaha nih Bu, udah berusaha kayak mencari itu. Yang memang udah berusaha yang tanya lain, oh iya ya ini berbeda ini katanya kan. Jadi rasanya itu dalam hati, oh percuma dong belajar seharian atau seminggu sebelum itu gitu kan. Kayak yang nanti ujung-ujungnya hasilnya jelek gitu lah. Jadi usaha kita tuh jadinya nggak ada hasilnya Bu. Yang ujung-ujungnya kita tuh kan kurangnya nanti, yang pastinya kita takut gagal dong Bu. Yang sebelum itu setelah kita mengerjakan ujian tuh pasti overthinking, oh gimana ya padahal tadi kita udah belajar gitu, tapi soalnya berbeda sama yang kita pelajari dari yang kemarin gitu. Nah di rumah kita udah berusaha mencari jawabannya, nah di situ kan ya udahlah pasrah aja lah, lagi gimana lagi, mau ditangisin pun itu gak akan berubah ya Bu, udah jadi bubur gimana lagi kan. Udah situ pasrah aja lah Bu. Berarti Angel ada nggak mau keyakinan tidak menyerah? Ada Bu, udah berusaha gitu. Apa yang dia lakukan waktu itu? Ya. Kan sudah apa nih? Apa gitu, apa gitu. Tapi ada mungkin keyakinan dalam diri kita tidak menyerah gitu. Ada Bu. Kan saat ujian kan ada seperti itu. Nah, apa kekuatan yang ada dalam diri Angel untuk tidak menyerah gitu? Yang pertama Bu, itu kan soalnya agak sulit. Jadi Angel kerjakan yang lain yang belum, yang gak terlalu sulit gitu. Angel kerjakan. Jadi Angel tinggalkan waktunya itu masih lama. Angel cari jawabannya yang dari ini beberapa menit lah gitu Bu untuk mencarinya. Yang akhirnya ya hasilnya yang mendekati lah kita cari jiwanya Bu, yang mendekati dari jawaban kita tadi. Karena kan kita gak tahu jawaban pastinya Bu, karena kan kita yang tahu kita itu soalnya tuh jauh berbeda dengan yang kita pelajari. Maksudnya udah dicari, terus ketemu nih hasilnya Bu, yang mereka itu. Nah, ternyata hasilnya benar. Berarti kan Angel masih ada keyakinan dalam diri. Ini masih ada kekuatan saat itu kan, nggak nyerah gitu saja. Oh saya yakin, saya coba cari lagi, saya pikirkan lagi. Nah itu salah satu kekuatan Angel ketika dalam menghadapi kesulitan belajar. Artinya Angel tidak menyerah. Ada kekuatan dalam diri Angel ini untuk bisa menyelesaikan walaupun soalnya sulit. Nah ternyata ketika difokuskan, diulang lagi, ada jawabannya aja. Nah, artinya Angel sudah melakukan memanfaatkan kekuatan dirinya, ketangguhan dirinya, dan yakin pasti ini bisa. Ya, menghilangkan ketidakyakinan tadi. Angel sudah bagus melakukan. Itu ya. Nah, baik itu menurut Angel ya. Atau ada tanggapan atau pendapat masukan ke Angel mungkin yang lain? Ada? Baik, anak ibu itu dari cerita Angel ya. Nah baik, siapa lagi yang mau bercerita dengan pertanyaan ibu tadi? Nah silakan Farid. Aku sering pas ujian itu Bu ragu sama jawaban aku. Tapi ternyata nggak tahu kenapa emang soalnya itu salah. Terus juga sering juga aku ragu sama soalnya. Tetapi ternyata di soal sebelumnya udah dikasih tahu jawabannya. Nggak tahu kenapa pas aku ragu itu ada peruntungan gitu Bu. Berarti ada rasa keyakinan diri ya? Ada Bu. Ada kan? Jadi Apa kan- kekuatan Farid ketika itu? Ya. Kekuatan dalam diri gitu, yakin ini pasti benar ini. Yang baca-baca lagi Bu, saya sesuai kemampuan aku. Terus juga yang udah aku hafal kemarinnya. Berarti mengingat kembali kan? Iya Bu. Artinya kekuatan diri kamu ada. Ada. Kalau kita misalnya menyerah ya udahlah saya terserah saja gitu. Tapi kalau misalnya ada keyakinan dalam diri, ada kekuatan dalam diri kamu ingat kembali yang kamu hafal ya, yang kamu pelajari dengan guru sebelumnya, akhirnya menemukan jawabannya. Ya itu udah luar biasa ya. Oke, ada lagi, siapa lagi? Ketika kamu dalam menghadapi misalnya ada tantangan dalam belajar atau menjawab ujian, ada misalnya kesulitan ya. Nah, siapa lagi yang bisa? Bu, Nah, ya. ketika saya menghadapi ujian Bu, di pikiran saya penyintas keraguan Bu, keraguan, sehingga Bu ketika keraguan itu memuncak Bu, akhirnya ujung-ujungnya saya mengikut takdir Bu. Begitu. Ikut takdir. Misalnya kayak gini Bu, saya menjawab nggak tahu jawabannya, jadi sederhana lagi gitu Bu.
atau di suatu waktu Bu, saya pernah menghiraukan soal itu Bu. Jadi saya pikir-pikir dulu jawaban dari soal itu Bu. Ketika udah akhir jam nih Bu, dan soal itu belum terjawab Bu, muncul kayaknya realita yang palsu itu dari pikiran saya Bu. Kayak jawabannya ini kemungkinan benar atau enggak itu Bu. Jadinya ngisi gitu Bu, tapi asal gitu Bu. Jawabannya benar? Belum tentu benar lagi Bu. Belum tentu ya? Iya Bu. Terus tuh di ujung hari sama nilai anjlok nilainya. Tapi saat itu kamu tidak pasti ada harapan dan keyakinan kamu saat itu. Apa yang membuat kamu walaupun misalnya ini benar atau salah ya, tapi ada keyakinan menurut kamu ini insya Allah benar ini. Nah, apa kekuatan dalam diri kamu ada nggak saat itu? ada Yang mendorong hal itu? ada Apa itu? takdir Bu. Takdir. Iya. Artinya kamu sudah berusaha, artinya kita sudah belajar ya, kita sudah belajar, sudah menghafal ya. Ketika ada persoalan seperti itu, artinya kamu menyerahkan diri sama Allah ya. Iya Bu. Artinya seperti itu ya, karena selain keyakinan diri, kita juga berserah diri kepada Allah. Kalau memang ini jawabannya benar, saya sudah berusaha, gitu ya. Jadi ada keyakinan diri untuk bisa yakin, kita serahkan semuanya sama Allah karena saya sudah berusaha belajar, gitu ya. Bagus. Siapa lagi? Boleh? Oke, baik. Lanjut. Aku pernah diragukan teman Bu, kayak ujiannya aku udah yakin aku jawabannya nih A, tapi kata temanku B. Nah, Iya. kata semua orang tuh B, tapi rasaku A, jawabannya A. Tapi kamu nyerah saat itu atau kamu memiliki keyakinan, oh saya yakin ya ini Aku tetap jawaban. percaya diri jawabannya A Bu. Pernah berarti kan? Berarti kekuatan diri kamu ada, percaya diri saat itu, ya? Berarti ada percaya dirinya kan? Akhirnya kamu yakin pasti itu jawabannya benar. Nah, itu ya artinya anak-anak ibu yang sudah menyampaikan persoalan dalam kesulitan dalam menjawab soal ujian. Nah, ternyata ada kekuatan dalam diri kita yang kadang-kadang kita nggak tahu ternyata ada kekuatan diri dan memiliki harapan dan keyakinan. Pasti kamu bisa melewati kesulitan dalam menghadapi soal ujian. Nah, ternyata kan tadi anak-anak ibu menyampaikan semua ya tadi kan. Nah, baik. Itu terima kasih anak ibu semuanya. Kemudian, nah, ibu kita akan membuat ibu pengen mencari, kan sudah menemukan tadi ya apa yang kalian sampaikan, ada kekuatan diri dalam diri masing-masing. Nah, pertanyaan ibu selanjutnya, nah dari kekuatan atau ketangguhan yang kamu miliki saat dalam proses pembelajaran terasa sulit, nah kira-kira nih satu langkah kecil apa yang minggu depan akan kamu laksanakan? Apa langkah yang akan kamu lakukan? Kan kamu sudah menceritakan ternyata ada, kamu menemukan ketangguhan dalam diri kamu saat kamu dalam proses kesulitan tadi kan. Nah kira-kira nih di minggu depan langkah kecil apa yang akan kamu lakukan untuk bisa meningkatkan atau menjaga kekuatan tadi, kepercayaan diri tadi yang sudah ada, yang sudah Nana Ibu sampaikan tadi kan. Nah kira-kira apa langkah kecil yang akan dilakukan di depan? Ya, dari siapa dulu? Karena waktu tadi kurang percaya diri waktu presentasi, kayaknya langkah kecilnya itu bakal belajar berbicara di depan tapi di rumah Bu. Bakri lakukan latihan besok ya. Artinya minggu depan Bakri coba melatih diri untuk berbicara. Dengan cara apa? Cara kayak presentasi di depan orang tua, kalau nggak teman-teman di rumah Bu. Nanti ada bantuan orang tua ya. Jadi mudah-mudahan besok Bakri bisa melakukan langkah kecil ini. Walaupun kecil ini tuh perubahan besar untuk kamu nantinya. Apalagi sudah terbiasa. Ya, bagus sekali Bakri. Yang lainnya, langkah kecil apa yang akan dilakukan untuk minggu depan? Nah, oke, silakan. Langkah kecil yang saya lakukan Bu, membaca buku yang berbeda materi dengan apa yang dipelajari di sekolah Bu. Ketika saya mempelajari pelajaran yang berbeda dari sekolah Bu,
menurut saya pikiran saya lebih berjalan Bu. Roda pikiran saya lebih berputar Bu. Ketika itu semua terjadi Bu, maka otomatis di sekolah saya lebih bisa memahami apa yang saya pelajari Bu di sekolah itu Bu, dengan membaca buku di rumah yang berbeda materinya Bu. Berarti langkah kecil besok mencoba untuk mencari mungkin referensi buku lain yang mendukung kamu untuk bisa bertambah wawasan kamu ya. Jadi lebih mudah dalam proses pembelajaran ketika kamu menghadapi tantangan itu. Oke, luar biasa ya. Kita tunggu besok minggu depan untuk komitmennya. Oke, siapa lagi? Oke, Karir. Aku bakalan belajar lebih giat lagi Bu, biar nggak ngandelin keberuntungan terus. Jadi minggu depan kamu harus giat lagi belajar ya. Salah satunya adalah kalau kita belajar kuat, kita belajar setiap hari, itu akan pede aja itu. Iya Bu. Ketangguhan itu akan muncul sendiri, ya kan? Iya. Karena sudah kita pelajari semuanya. Jadi ketika ada soal atau jawab atau ujian atau ditanya guru, kita udah pede dan pas dengan jawaban kita. Jadi kita tunggu ya komitmennya ya untuk minggu depan. Baik, siapa lagi? Ya, Ibu, untuk menjawab untuk meyakinkan bahwa jawabannya itu benar Bu, dari kesulitannya kita yang kita mencari jawabannya itu yang nggak ada bagi kita tuh. Jadi Angel akan latihan di rumah Bu. Jadi ada beberapa soal atau 10 soal yang menurut Angel sulit, Angel akan kerjakan di terakhir atau di beberapa tinggal menit waktu gitu yang banyak waktu itu Bu. Jadi Angel kerjakan itu yang mudah, baru Angel kerjakan yang sulit ini. Yang sulit ini coba Angel cari referensinya dari buku lain atau dari media sosial yang lain. Yang penting jawabannya ketemu gitu Bang. Akan berusaha untuk mencarinya, meyakinkan bahwa jawaban itu ada, pasti ada. Soalnya kan nggak mungkin guru membuat soal yang salah gitu kan. Jadi Angel akan mencari jawaban itu dan memastikan jawaban Angel itu benar. Oke, berarti untuk kedepannya langkah kecil yang dilakukan adalah tentu belajar kembali ya Angel ya, mencari lagi contoh-contoh soal mungkin ya untuk memudahkan kita menjawab soal yang sulit dari guru. Nah itu merupakan walaupun langkah itu kecil tapi Bu yakin dan percaya ini bisa meningkatkan bagaimana PD kamu, bagaimana kamu kuat dan mampu dalam menghadapi tantangan belajar. Bagus ya. Lanjut siapa lagi? Lanjut anak-anak ibu semuanya. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Mungkin aku mau lebih latihan public speaking di depan orang banyak. Contohnya kayak di upacara aku ikut kayak doa gitu Bu, biar lebih percaya diri Bu. Berarti untuk langkah kedepannya nanti mencoba untuk melatih diri untuk pandai berbicara ya, atau public speaking dilatih di rumah, atau mengikuti kegiatan lain yang mencoba untuk kamu bisa berbicara. Contohnya ikut upacara, berdoa kan kita tampil itu, apalagi misalnya MC juga gitu ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan langkah kecil ini anak-anak ibu melaksanakan untuk kedepannya dan bisa meningkatkan percaya dirinya kembali dan rasa tangguh itu muncul lagi dalam dirinya dalam menghadapi tantangan akademik yang luar biasa hari ini. Baik anak-anak ibu semuanya, ada masukan dari kawan-kawan yang lain? Baik anak-anak ibu semuanya, nah mungkin ada lagi yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain dalam konseling kelompok ini. Ya, silakan. Saya setuju sama apa yang kata teman-teman. Saya setuju apa kata teman-teman karena percaya diri itu penting bagi diri kita sendiri. Untuk meningkatkan agar kita tangguh dalam menghadapi tantangan belajar. Biasa ada lagi? Cukup? Baik anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah ya itu anak-anak ibu sudah berkomitmen untuk kedepannya melaksanakan komitmen ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan belajar. Nah, anak-anak ibu, terakhir ibu akan memberikan kembali scaling question akhir. Nah, kira-kira anak-anak ibu dari pembicaraan awal kita sampai hari ini, nah dari scaling question ini, dari angka yang anak-anak ibu pilih tadi di awal, nah kira-kira nih ibu kasih lagi nih angkanya sudah berapa kemajuan dari setelah kita melakukan konseling ini dalam beberapa tahap tadi ya. Nah mulai dari siapa dulu? Oke, boleh. Nah Angka 8 Bu. angka 8. Tadi di angka berapa? Sebelumnya dari
pilih angka 3 Bu. Tadi angka 3 kan kenapa berarti luar biasa ya peningkatannya. Kenapa pilihnya angka 8? Karena sesudah kita bermusyawarah di sini Bu, rasa percaya diri itu naik lagi Bu, bangkit karena masukan dan arah-arahan dari teman-teman semua Bu. Oke, luar biasa ya, berarti ada peningkatan ya untuk kepedean tadi, kepercayaan diri dan tangguh. Dari yang sebelumnya angka 3, kita sudah melakukan konseling kelompok dari tahap awal dan terakhir ini, ada kemajuannya ya. Oke, siapa lagi? Bu. Ya, lanjut. Angka 5 Bu. Angka 5, tadi angka berapa? Angka 2 Bu. Angka 2, kenapa pilihnya angka 5? Karena Bu, menurut saya perubahan itu tidak bisa dilakukan secara langsung itu Bu. Ya. Proses dari perubahan ini membutuhkan waktu lama Bu. Kemungkinan dalam 1 minggu lagi saya bisa mencapai angka 8 atau 9 Bu. Oke, luar biasa ya. Dari angka 2 ke angka 5. Angka 2 ke angka 5 itu termasuk ada kemajuan juga. Walaupun prosesnya kita akan tunggu komitmennya di minggu depan ya. Artinya mudah-mudahan dari angka 5 ini juga mengajar nanti ke angka 10 ya. Sangat tinggi, luar biasa sekali masukannya. Nah, siapa lagi? Oke, baik, lanjut. Angka 7 Bu. Angka 7, sebelumnya angka berapa? Angka 3. Nah, kenapa pilihnya angka 7? Karena setelah dengar saran-saran dari teman-teman, aku lebih pede dan berani tampil. Ya, berarti mendapatkan masukan dan solusinya ya. Bu. Jadi sudah dapat nih dimana kepedeannya muncul lagi, rasa tangguh itu muncul lagi ketika kamu tampil ke depan ya. Sudah dapat solusi dan triknya seperti apa. Ya. Oke, alhamdulillah. Siapa lagi? Oke, siapa Angel? Angka 7. Angka 7, sebelumnya angka berapa? Angka 4 ke 7, lumayan juga naiknya. Nah, kenapa pilihnya angka 7? Karena Bu, dari kita yang bermusyawarah tadi, yang awalnya Angel ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan tersebut, Angel nggak yakin jawaban itu benar ya Bu. Nah, jadi setelah kita mendapatkan solution dari teman-teman atau saran-saran dari teman-teman ini, ataupun argumen-argumen dari teman-teman, Angel lebih kayak percaya bahwa itu bisa, pasti ada jalannya. Walaupun dari yang angka 4 ke angka 7 kan itu sedikit bedanya gitu Bu. Soalnya kita sebagai manusia tidak langsung bisa percaya diri, harus bertahap gitu, harus membutuhkan waktu. Demi sedikit pasti kita akan bisa mencapai angka 10 atau 9. Oke, luar biasa ya, sama tadi ya. Artinya butuh proses untuk perubahan itu. Tapi setidaknya anak ibu sudah mendapatkan peningkatan walaupun sedikit, tapi sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan kita yang berkaitan dengan kurangnya kepedean diri atau kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan akademik. Nah, sekarang anak ibu kan sudah bikin komitmen tadi nih. Nah, kira-kira minggu depan anak ibu sudah melaksanakan komitmennya. Nah, bagaimana cara mempertahankan komitmen itu agar itu tetap dipertahankan sampai kapanpun anak ibu untuk mengikuti atau melanjutkan studi akademiknya ke yang berikutnya dalam meraih masa depan anak ibu. Kira-kira apa yang bagaimana cara mempertahankan? Nah, silakan. Kalau aku konsisten Bu, jadi Konsisten, ya? belajarnya tuh nggak cuma sehari 2 hari ya, teman, setiap hari gitu Bu. Jadi konsisten. Berarti konsisten ya. Ya. Kalau kita belajar misalnya 1 malam aja, misalnya Nggak akan cukup Bu. tidak akan cukup ya, luar biasa sekali. Berarti harus konsisten dengan komitmen yang sudah kita buat untuk langkah kecil ini. Ya, siapa lagi? Bagus ya. Oke, silakan. Kalau saya melalui trigger Bu, trigger. Ketika saya belajar tapi tidak fokus Bu dan tidak mendapatkan hasil yang lebih baik Bu, saya akan melihat ke sekitar saya Bu. Wah, orang-orang ini ternyata lebih tinggi, lebih baik gitu. Emangnya kamu mau jadi orang paling jelek atau rendah di sini? Itu namanya toxic motivation Bu. Jadi ketika saya menerapkan itu kepada diri saya Bu, maka tenaga saya meluap-luap Bu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan belajar dengan fokus Bu. Jadi Bu, intinya cara saya untuk konsisten Bu, untuk men-trigger diri saya sendiri. Berarti keputusannya konsisten untuk apa namanya? Apa dirinya tadi? Men-trigger ya, Men-trigger diri. memberi motivasi pada diri sendiri Bu untuk jadi lebih baik. Oke, berarti nanti untuk caranya kamu bisa mempertahankan itu tetap komitmen ya, Iya Bu. dengan apa yang kamu sampaikan. Jadi apa yang kamu lakukan langkah kecil itu terus berjalan sampai kamu nanti menemukan cita-cita di masa depan. Oke, bagus. Siapa lagi? Kalau menurut saya Bu, kalau udah pernah gagal jangan pernah takut untuk mencoba dan berlatih lagi Bu.
Berarti tetap ya, walaupun gagal kita coba lagi, berlatih kembali. Pasti kita yakin kita memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan akademik itu. Sehingga cita-cita yang ingin kalian capai itu tercapai sampai kalian menemukan ya harapan baru lagi untuk bisa lebih sukses kembali. Baik, ada lagi? Oke, silakan. Jadi Bu, ini ada sebuah motivasi Bu. Ya. Katanya don't be afraid before trying. Jangan takut jangan takut gagal sebelum mencoba. Jadi langkah kecil atau komitmen yang Angel lakukan tuh Bu, setiap hari pasti Angel akan belajar. Walaupun itu sejam atau beberapa menit Bu, setiap harinya pasti ada belajar. Karena kan waktu juga banyak gitu, waktu luang kan. Walaupun kita sekolah pulangnya lama, pasti ada setiap malam atau setiap pagi sebelum kita berangkat sekolah kita ada belajar agak 1 jam atau berapa Bu. Jadi dari problematik kita tuh pasti ada terpecahkan Bu. Dari yang awalnya kita ragu untuk menjawab, kita nggak yakin bahwa jawaban itu ada, tapi ternyata jawaban itu ada. Nah, dengan kita mencoba atau jangan takut mencoba gitu Bu, mencari referensi dari hal-hal yang lain atau dari media sosial atau dari buku-buku yang lain, pasti ada jawabannya Bu. Jadi kayak komitmen Angel tuh mencoba dulu, bahwa percaya dulu bahwa jawaban itu pasti ada, gak mungkin nggak ada gitu. Di komitmennya terus belajar ya Angel ya, mencari soal yang lain ya. Kita yakin pasti ada jawaban, karena kekuatan ini tuh sudah ada. Kalau kita nyerah aja langsung, kita malas lagi kan, malas untuk lanjut. Ini harapan itu, komitmen ini ke depannya terus berjalan dan dipertahankan sampai kapanpun kalian nanti udah kuliah atau sudah bekerja ya. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk sekali question akhir itu sudah selesai. Nah, itu kayaknya refleksi ini. Nah, kira-kira dari konseling kelompok kita, hal baru yang bisa kami pahami pada konseling ini? Hal-hal baru apa yang anak-anak Ibu ambil dari konseling kelompok kita hari ini? Apa hal baru yang dapat sebenarnya? Coba siapa yang bisa? Hal baru apa yang dapat hari ini? Bu, Ya. ternyata setiap orang itu berbeda-beda cara pandang dalam kehidupan Bu. Bisa jadi orang ini menghadapi masalah yang lebih parah daripada kita Bu. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa sih pikiran kita pada orang lain Bu. Jadi intinya Bu, semua ini tergantung cara pandang hidup masing-masing Bu. Cara pandang filosofi diri masing-masing. Berarti kepercayaan diri itu tergantung kepada diri masing-masing kan? Iya, cara pandang kita dalam menghadapinya tantangan itu ya. Itu luar biasa sekali. Artinya setiap kamu kan berbeda-beda tadi itu. Ternyata ini solusi terbaiknya. Kalau ini itulah solusi terbaiknya. Artinya bagus sekali ya untuk apa yang dipahami. Artinya anak-anak Ibu memiliki cara pandang yang berbeda. Tentu untuk peningkatan kepercayaan diri tergantung dari cara pandang kita masing-masing. Nah, itu juga tadi masukan dari kawan kami luar biasa sekali. Baik, kemudian nah ada lagi nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini? Boleh, siapa dulu? Perasaannya gimana? Oke, Pastinya silakan. kan lebih comfortable Bu, atau percaya diri gitu kan. Artinya kita tuh merasa dari pendapat-pendapat atau saran-saran tadi, contohnya kata Regal itu kan pandangan orang tidak sama gitu. Dari semua masalah kita tadi pastinya berbeda-beda dan cara solusinya pun berbeda-beda. Berarti setiap masalah yang disebutkan teman-teman itu yang Angel dapat tuh permasalahannya sudah problematiknya sini adalah kurangnya rasa percaya diri Bu dalam kehidupan tuh. Padahal percaya diri itu penting dalam kehidupan atau important lah Bu, juga sangat penting gitu. Apapun yang kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup atau makna hidup, mencari makna hidup atau dalam hal lainnya pasti perlu kepercayaan diri. Ternyata dalam hidup tuh Bu perlu kepercayaan diri gitu. Terus luar biasa ya, Angel ya. Ada lagi yang lain? Bagaimana perasaannya hari ini? Ya, silakan. Rasa Bakri lebih percaya diri juga Bu, karena seperti yang udah dibilang Regal sama Angel tadi, setiap orang tuh pasti memiliki cara berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah dan pembelajaran dan mengembalikan kepercayaan diri masing-masing. Dan juga setiap orang tuh butuh
memiliki proses waktu yang berbeda-beda untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti perasaannya hari ini sudah bisa menemukan walaupun misalnya sedikit untuk kepedean dia, untuk kepercayaan diri kamu, tapi sudah ada perubahan sedikit ya. Perasaannya senang ya? Senang dan luar biasa. Dan alhamdulillah Ibu juga melihat dari wajah Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan konseling kelompok dan semoga komitmen dalam langkah kecil nantinya harapan untuk minggu depan silakan dilaksanakan. Kemudian nanti harapannya ini dipertahankan ya untuk kedepannya, semoga anak ibu mendapatkan dan meraih cita-cita yang apa. Baik anak ibu semuanya, dengan berakhirnya tadi pendapat kawan-kawan tentang perasaan dan bagaimana yang dirasakan setelah konseling kelompok ini, ibu memiliki LKPD lembar kerja untuk konseling kelompok hari ini. Ibu akan bagikan dan anak ibu bisa mengisinya nanti ya. Nah, kita isi nanti diserahkan kembali ke ibu dan ibu pengen tahu hasil dari konseling kelompok kita hari ini. Anak-anak bisa dibaca. Yang pertama, di situ kan ada yang, nah ibu anak-anak ibu bisa mengisi nanti lembar kerja LKPD-nya untuk percaya diri dan tangguh menghadapi tantangan akademik. Nah, kan ada kondisi awal tadi, boleh dilingkari skalanya dari mana tadi ya, scaling question-nya. Kemudian ada pertanyaan yang anak-anak ibu jawab nanti sejauh mana perubahan dalam kita melaksanakan konseling kelompok ini. Oke, ada pertanyaan? Baik anak ibu semuanya sudah melaksanakan LKPD juga dan semoga ini menjadi komitmen untuk kedepannya dipertahankan komitmen yang kita sudah buat tadi. Nah, untuk mengakhiri konseling kelompok kita hari ini, ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini bisa melaksanakan konseling kelompok ini dengan tentang sulitnya percaya diri atau kurang tangguhnya dalam menghadapi tantangan akademik. Nah, baik, ucapan terima kasih dan kita tutup lagi dengan doa. Siapa yang memimpinnya? Nah, silakan. Baiklah teman-teman semua dan ibu, sebelum mengakhiri konseling kelompok kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa dan bersyukur sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dengan selesainya berdoa tadi, maka berakhir konseling kelompok kita hari ini dan mengucapkan terima kasih dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.